Oke, terima kasih untuk waktunya, atas kesempatannya dalam sebuah event yang cukup uh, menarik ini, di mana sebelumnya kita mengalami kejadian gempa di Cianjur dengan magnitudo 5,6 dan korban jiwa hingga ratusan. Sampai saat ini juga masih terus dilakukan evakuasi dan upaya untuk menyelamatkan korban. Dan kebetulan tadi sebelumnya Pak Awang sudah banyak sekali menyampaikan secara komprehensif mengenai tektonik di Indonesia, dan itu sangat membantu audiens dan khususnya saya untuk nanti dapat menyampaikan secara lebih detail apa yang saya amati khususnya di Jawa bagian barat. Jadi di dalam kesempatan kali ini yang saya ingin sampaikan adalah mengenai adanya patahan aktif di Jawa bagian barat, khususnya dalam sistem sesar naik yang terjadi di belakang busur vulkanik. Untuk itu baiklah kita mulai. Sebagai latar belakang atau background saya untuk melakukan penelitian, jadi ini itu adalah saya menyampaikan sebagian penelitian yang saya lakukan selama menempuh studi di S3 ini. Jadi kalau kita lihat di dalam peta seismisitas Indonesia, ini adalah data gempa dengan yang saya pilih di bagian upper plate deformation, di bagian yang dangkal. Ini adalah data vokal mekanisme yang diambil dari kedalaman maksimal 35 km. Jadi sudah pasti ini adalah deformation. Yang merah ini menunjukkan pergerakan sesar mendatar. Kemudian yang hijau adalah vokal mekanisme untuk patahan normal. Yang tadi juga sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Awang bagaimana patahan normal terbentuk di selatan Jawa. Maaf. Dan yang menjadi fokus penelitian adalah yang berwarna biru, di mana ini vokal mekanisme yang menunjukkan mekanisme patahan naik yang menjadi sumber gempa di Flores pada tahun 1994. Kemudian 2018 itu adalah peristiwa yang cukup menggemparkan di Indonesia ketika gempa Lombok menghancurkan Lombok pada saat itu. Dan objektif yang lain adalah melihat kemenerusan patahan aktif dengan mekanisme sesar naik ke Pulau Jawa. Kalau dilihat secara topografi, itu ada kelurusan di Jawa bagian dari bagian timur sampai ke bagian barat, yang mana mungkin patahan ini dinamakan Baribis Kendeng oleh beberapa peneliti terdahulu. Kemudian ini adalah mekanisme bagaimana epicenter dan hipocenter dalam sistem patahan naik, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang. Lokasi terekamnya sumber gempa dari patahan naik itu tidak selalu tidak tepat berada di permukaan pada jejak patahan tersebut. Jadi sudah pasti karena patah naik memiliki nilai deep, dia akan jatuh berada di bagian hanging wall. Oke, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang bagaimana major active faults di Jawa, di mana di Jawa ini kita mengenal Cimandiri Fault, Lembang Fault, kemudian ada Opak Fault, dan
sebuah sistem sesar naik yang berarah barat timur yang kita biasa kenal dengan Barigis Kendeng Fault, meskipun penamaan ini kadang hanya sebagai simplifikasi dari sebuah sistem sesar naik di Pulau Jawa. Dari data-data seismologi maupun geodetik terekam adanya pergerakan pada zaman kuarter atau sampai saat ini hingga recent, tetapi kadang untuk jejak patahan aktif secara geologi kadang sulit untuk ditemukan. Itu terjadi karena berbagai faktor, misalnya tutupan sedimen yang cukup tebal, dan juga umumnya di daerah utara Jawa ini sangat padat dengan penduduk, sehingga sudah sangat landscape sudah sangat termodifikasi oleh aktivitas manusia. Ini adalah model inisiasi dari patahan aktif di busur Indonesia bagian selatan, di mana inisiasi dari patahan aktif ini dimodelkan oleh Lorong Usong yang memodelkan bahwa inisiasi dari backup thrust ini terjadi karena adanya collision di Papua. Collision ketika Papua masuk dari benua Australia masuk ke benua Eurasia, dan ada perambatan ke arah barat yang menyebabkan terbentuknya patahan aktif, terbentuknya patahan ke arah Pulau Jawa. Akan tetapi ini hanya sebuah model, yang namanya model itu adalah menyederhanakan sesuatu yang kompleks, karena seperti mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu ketahui sebelumnya, di daerah Kendeng, di daerah Jawa Timur dan juga Rembang, itu struktur geologi sangat kompleks sekali, sehingga perlu pengetahuan atau penelitian lebih detail mengenai timing untuk patahan naik ini. Dan ini adalah seperti kita ketahui tadi, adalah model yang memberikan pandangan bahwa patahan naik dia ada perambatan dari timur ke barat. Model ini menggambarkan sebuah propagasi dari patahan naik dari selatan ke utara, di mana ini juga berbarengan dengan pembentukan busur vulkanik yang semakin muda ke arah utara. Model ini juga mengkonfirmasi model-model dari Tremont untuk Pulau Jawa, di mana ada propagasi ke arah utara, di mana patahan akan menjadi lebih muda ke bagian utara, dan juga mengkonfirmasi model patahan Jawa bagian barat yang digambarkan oleh Sujono Martono. Dan yang sudah saya lakukan untuk penelitian di Jawa bagian barat ini adalah saya memetakan West Java Thrust System, atau yang orang sering bicarakan dengan Barigis Kendeng atau sesar Barigis di Jawa Barat. Tetapi mengapa saya memilih sebuah nama yang berbeda? Kenapa saya tidak menggunakan Barigis? Karena menurut saya Barigis hanya menggambarkan satu lokasi patahan di daerah Majalengka, tepatnya kurang lebih di daerah sini, daerah Cikamukan sini, dan ini Barigis ada di sebelah sini. Tetapi itu tidak menggambarkan sebuah sistem yang ternyata sistem patahan naik di Jawa bagian barat ataupun di Jawa, dan khususnya Jawa bagian barat ini sangat
sangat kompleks nampaknya. Dari sini secara tentatif saya juga membagi ke dalam beberapa segmen yang di antar segmen ini dapat menahan menahan perambatan gempa, tetapi di segmen ini, di pertemuan antar segmen ini juga dapat menginisiasi pergerakan gempa. Di sini saya membagi secara tentatif 12 segmen berdasarkan interpretasi dari morfologi, kemudian pengambilan data lapangan, dan yang bukti yang sangat kuat, yang sangat baik. Terima kasih kepada Pusdatin ESDM ketika saya dapat mengeksplor lebih jauh sejumlah seismic profile untuk menentukan bagaimana patahan tersebut terlihat di bawah permukaan. Di sini kalau kita lihat secara umum dalam segmentasi ini, kalau kita packing lagi lebih besar, itu terbagi dari tiga region, di mana kita punya region di bagian timur yang memiliki hubungan sangat dekat dengan gunung api. Kemudian di bagian tengah ini masih basin di sini terlihat lebih luas daripada yang ada di bagian timur. Kemudian yang menarik adalah di bagian barat, ketika sesar terpartisi menjadi beberapa bagian, tidak seperti di bagian timur ataupun di bagian tengah ataupun di bagian timur. Jadi yang saya identifikasi adalah adanya partisi pada sesar, di mana sesar ini juga ternyata memiliki komponen mendatar yang saya interpretasikan sebagai komponen sinistral untuk mengakomodasi gaya dari subduksi. Jadi dari sistem sesar naik di Jawa ini dapat diinterpretasi bahwa sesar ini adalah sesar naik, tetapi juga punya komponen mendatar, seperti yang direkam oleh vokal mekanisme pada gempa tahun 2019. Ini vokal mekanismenya menunjukkan sistem sesar mendatar. Kemudian apakah patahan ini menerus ke Jakarta, itu sedang dalam penelitian lebih lanjut, tetapi indikasi struktur dapat terlihat di profile seismik yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Untuk lokasi yang cukup baik menampilkan patahan Jawa Barat, patahan naik Jawa Barat, itu ada di daerah Cikamurang. Di sini terlihat di profil seismik itu adanya bidang discontinuity yang diinterpretasikan sebagai sesar aktif, di mana ini membuat escarpment di Cikamurang Ridge di topografi. Kemudian yang menarik adalah adanya interplay dari gunung api dan sedimen. Bisa jadi proses dari perkembangan patahan ini berbarengan dengan tumbuhnya tubuh gunung api. Fitur menarik lain dari sedimentasi di utara Jawa adalah adanya tilting. Tilting di sedimentasi yang kemungkinan
ini diinterpretasi sebagai efek dari mental dynamic. Antara di bagian barat dengan di bagian timur. Hal ini bisa saja berhubungan, maksudnya endapan gunung api bisa mempunyai hubungan sedimentasi menjemari dengan sedimen di utara. Akan tetapi adanya perbedaan morfologi, perubahan morfologi ini menunjukkan adanya aktivitas sesar. Kemudian kita lihat di bagian ke arah utara, di bagian basin Jakarta, ternyata sedimentasi tidak nampak baik-baik saja. Meskipun jejak patahan tidak terlihat jelas di permukaan, tetapi undulasi dari sedimen ini mengindikasikan perlipatan yang terbentuk karena adanya blind thrust atau patahan yang tidak terlihat. Sehingga kemungkinan adanya patahan baribis tadi yang tembus ke Jakarta bisa jadi tidak dalam bentuk patahan, tapi dalam bentuk lipatan. Lalu apa efeknya ketika apakah lipatan juga dapat menimbulkan gempa? Menurut beberapa author, ada beberapa kasus di mana gempa terjadi di zona blind thrust dan tidak menutup kemungkinan di masa depan daerah ini juga mengalami gempa, meskipun tidak mudah menjelaskan dan tidak mudah mengidentifikasi kapan gempanya dan bagaimana mekanisme gempanya. Tetapi ada kemungkinan. Kemudian dari sini kita juga melihat adanya perambatan sesar ke arah utara. Lagi-lagi seperti dijelaskan dari Clemons yang menjelaskan perambatan patahan ke arah utara mulai zaman Miosen. Untuk di bagian ini kelihatannya syntectonic sedimentation minim, sehingga perambatan ini terlihat berumur sangat muda. Meskipun tentu saja kita harus mengetahui sedimen di atas ini umurnya kapan. Jika Pliosen setidaknya akan aktif setelah Pliosen. Dan masih aktif sampai sekarang karena kompresi dari subduksi masih terus berlanjut. Dan di gambar ini adalah sebuah sebuah gambaran menarik bagaimana stres dan strain bekerja di Jawa bagian barat. Kita lihat kalau di sini ini adalah data yang diolah dari data GPS velocity dari Kulali tahun 2016, kemudian dibuat dilatation rate oleh grupnya Pak Sriwidiantoro dan kawan-kawan, sehingga di sini kita bisa melihat adanya bagian yang berwarna hijau adalah negatif di dilatation rate yang menunjukkan kompresi tinggi. Sedangkan yang berwarna coklat itu positif dilatation rate yang berarti lebih ekstensional. Kalau kita lihat di sini,
di bagian barat, maksud saya di bagian timur dari West Java Trust System yang saya interpretasi sebelumnya. Ini adalah simplifikasi dari patahan yang sudah saya interpretasi. Di sini terjadi beberapa kali gempa dengan magnitud tidak terlalu besar, dan kedalaman yang bervariasi, yang menunjukkan vokal mekanisme dengan mekanisme patahan naik. Kalau kita lihat di sini, patahan ini, gempa ini bisa saja bersumber dari patahan yang ada di atas ini. Patahan paling utara atau front thrust dari West Java Trust System. Karena ini adalah patahan naik dan sudah tentu memiliki dip yang menyebabkan epicenter akan bergeser dari posisi sesar. Nah, yang garis biru ini adalah patahan baribis yang digambar oleh Pak Sri Widiantoro. Ini merujuk kepada Kulali dan juga Simanjuntak dan Barber ketika menggambar sebuah sesar yang tembus ke Jakarta. Ini tentu saja diambil berdasarkan data geodesi yang melihat adanya pergerakan atau perubahan velocity di daerah ini dengan di daerah sini. Yang menarik lagi di sini adalah adanya kompresi di Gunung Gede Pangrango. Dari papernya Endra Gunawan dan Pak Sri Widiantoro sendiri, kompresi di sini bisa jadi disebabkan oleh aktivitas gunung api. Akan tetapi ketika mereka menjelaskan zona kompresi di sini, dalam paper terbarunya, mereka menyebutkan adanya fault locking. Ketika yang daerah sini lepas, di sini masih locking. Saya berpendapat, bisa benar, bisa salah, di sini, daerah sini juga ada kompresi yang mungkin bukan merupakan dari gunung api. Karena kalau kita lihat, Gunung Salak tidak mengalami kompresi seperti Gunung Gede Pangrango. Jadi kemungkinan besar ada kompresi yang bekerja di sini. Nah, tanda bintang ini adalah epicenter gempa yang terjadi pada tahun 1834, di mana kerusakannya dapat terlihat pada tanda silang berwarna kuning. Sampai Cianjur juga rusak, dan dari ilustrasi yang digambar oleh seorang pelukis Belanda ini menggambarkan adanya kerusakan yang cukup parah di Istana Bogor. Kemudian dalam bibliografi juga disebutkan adanya jalan yang rusak atau pecah di antara jalan utama Bogor dan Cianjur. Bisa jadi gempa ini memiliki mekanisme yang sama dengan yang terjadi pada 3 hari yang lalu. Tetapi ini lokasinya ada di utara Gunung Gede. Kalau kita lihat patahan ini adalah patahan yang berada di sini adalah Cirata. Jadi kalau tadi Pak Awang sempat menyebut adanya patahan Cirata, kemungkinan jejaknya adalah patahan ini. Nah, beberapa epicenter yang terekam juga memperlihatkan adanya gempa dangkal di sekitar Gunung Gede Pangrango. Jika kita kaitkan ke gempa bumi yang terjadi kemarin,
dari sini kita lihat bahwa epicenter terjadi di antara Cimandiri Fault dan sistem patahan Jawa Barat. Bisa jadi jika mekanismenya adalah patahan naik, sumber gempa boleh jadi berasal dari sini, atau akan tetapi data dari vokal mekanisme menunjukkan dua kemungkinan bidang sesar, yaitu barat timur dan utara selatan. Di sini bidang barat timur ini mengindikasikan adanya pergerakan sinistral. Ketika ini adalah blok ini akan bergerak ke sini, sehingga dia terlepas ke sana, dan ini juga bergerak ke sini. Sedangkan untuk yang utara selatan ini adalah sintetiknya. Dia kemungkinan dekstral. Tetapi jika melihat konteks regional di mana Cimandiri ataupun struktur utama di Jawa bagian barat ini umumnya adalah barat timur, maka kemungkinan besar mekanisme patahan yang menjadi sumber gempa adalah patahan sinistral. Tetapi tentu saja untuk mengetahui secara pasti patahan mana yang dapat menjadi sumber gempa, maksudnya penelitian lebih lanjut akan sangat bermanfaat. Penelitian ke lapangan setelah kejadian gempa bumi terjadi, untuk mendatangi lokasi gempa dan juga melihat kemungkinan adanya patahan. Kalau kita lihat lebih dekat, di sini saya mengidentifikasi secara kasar ada bidang yang berarah barat Laut Tenggara, dan juga bidang yang berarah hampir sama dengan sesar Cimandiri. Ini adalah gawir, tetapi belum tentu sesar. Perlu penelitian lebih lanjut. Yang ini saya identifikasi berdasarkan kenampakan sedikit offset pada sungai. Kalau kita lihat, ini ada pergeseran pada aliran sungai yang bisa jadi itu karena tektonik, seperti yang ditemukan oleh Pak Mudrik Daryono di sesar Lembang atau di sesar Sumatera. Nah, indikasi ini bisa jadi merupakan adanya sesar baru yang selama ini belum dipetakan. Jadi data citra dengan resolusi yang sangat baik itu sangat diperlukan sebelum berangkat lapangan. Ini adalah penampakan lebih dekat lagi, di mana ini adalah kaki Gunung Gede Pangrango. Kalau kita lihat di sini ada nampak kelerusan yang sekali lagi perlu divalidasi apakah kelerusan ini adalah sesar, dan bidang ini juga sebuah bidang yang bisa jadi dicurigai sebagai sumber patahan. Meskipun kalau diukur panjang masing-masing bidang ini itu kurang dari 10 km, tetapi boleh jadi jejak yang lain tidak nampak di permukaan karena tertutup endapan gunung api, sehingga tidak tampak di permukaan. Oke, sekali lagi ini adalah sebuah pengamatan singkat
atas apa yang terjadi di Cianjur dan bagaimana hubungannya dengan sumber-sumber gempa yang ada di Jawa bagian barat. Kalau melihat posisi dari epicenter dan juga melihat beberapa sesar yang lain, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa saya pribadi setuju bahwa sesar Cimandiri bukanlah sesar yang menjadi sumber gempa dari gempa bumi Cianjur 3 hari yang lalu. Ada kemungkinan salah satu segmen dari sistem sesar naik di Jawa Barat yang menjadi sumber gempa tersebut, karena berdasarkan pengamatan sesar ini juga mengakomodasi transpresif tektonik regime, di mana gerak sinistral juga terekam pada patahan. Langkah selanjutnya adalah sangat pentingnya observasi geologi sesaat setelah gempa bumi untuk mengetahui daerah yang tergeser, sehingga patahan akan lebih mudah untuk dipetakan pada masa mendatang. Yang terakhir adalah adanya indikasi sesar aktif yang belum terpetakan di sekitar lokasi gempa yang ditunjukkan oleh pergeseran aliran sungai dan juga gawir yang berarah hampir utara selatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari Pak Hairul, barangkali silakan Pak Hairul. Halo Pak Hairul, silakan. Akan bertanya. Oke. Halo, boleh Halo, saya tanya? Iya, silakan Pak. Oke. Tadi Pak Herul boleh saya nanya nih? Tadi Pak Herul mau tanya katanya. Atau saya aja dulu? Ya, silakan Pak. Oke. Pak Sony, tentang baribis tadi. Saya pernah mengamati beberapa lintasan seismik mulai dari Cirebon ya. Terutama saya pick tuh di level Parigi ya, di level Parigi untuk mengamati trust yang diduga itu sebagai baribis ataupun patahan yang lain lah, trust muda lah. Nah itu saya lihat peak daripada lipatan dari trust itu sendiri itu ke arah Kerawang itu mulai melemah angle-nya. Kalau di mulai daerah Cirebon itu angle trust itu masih cukup tinggi. Kemudian makin ke arah Kerawang, dia makin melemah. Nah, arahnya itu sendiri malah nggak ke arah Jakarta untuk seismik loh nih Pak ya. Tapi dia malah ke arah Kerawang, terus menghilang. Nah, kemudian kalau selalu ngelihat dari tulisan orang Vietnam itu bahwa dia langsung membuat satu baribis melintang Jakarta, waduh saya pikir ini tanda tanya juga nih. Karena melewati Jakarta itu ada ada Ciputat Low ya, yang merupakan subbasin lama. Kemudian ada 1000 platform. Itu sebagai benteng-benteng yang membuat stabil Jakarta lah begitu. Nah, itu penandaan baribis yang titik-titik itu apakah akan diteruskan, apakah harus dihilangkan? Kalau tidak itu akan menjadi opini terus di masyarakat, terutama yang di medsos, bahwa Jakarta akan kena megatrust, segala macam. Nah itu saya minta dari Pak Sony mungkin kebijaksanaan atau bagaimana nih gambar-gambar yang sudah ada sebelumnya seolah melintas Jakarta begitu. Terima kasih Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Edison atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik. Betul bahwa saya juga sempat melihat beberapa lintasan seismik ketika trust terlihat sangat melemah di daerah Karawang, tetapi
kemudian nampak shifting ke bagian selatan ke arah utara Bogor, seperti yang saya tunjukkan di seismik yang saya tunjukkan di seismik di sekitar Gunung Salak tadi. Kemudian di utara Gunung Salak itu ada lipatan yang terbentuk karena blind thrust. Ketika Nguyen dan juga Kulali menarik garis patahan Baribis tadi tembus ke Jakarta, itu adalah based on perubahan GPS velocities yang mana bisa mengindikasikan adanya mekanisme patahan, tetapi memang tidak dapat dipastikan. Ketika kita melihat ke seismik, saya melihat adanya blind thrust yang mungkin terlihat cukup mudah. Nah, ini kedepannya ketika sebagai akademisi, ketika kita melihat sebuah kenyataan seperti itu, tentu saja ini tidak bisa ditutupi ke masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah adanya penjelasan bagaimana patahan itu, maksudnya akademisi harus bisa menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya, tetapi dapat menjelaskan ke masyarakat bahwa patahan itu memang tembus ke Jakarta, tetapi tidak dalam bentuk patahan dan hanya terlipat, deformasinya terlipat, sehingga kekuatan gempa yang terjadi bisa jadi mungkin berbeda dengan yang benar-benar terpotong oleh sesar. Satu lagi mengenai tadi adanya Ciputat subbasin, saya juga sempat mengamati. Jadi kalau dilihat di bagian Bekasi, Karawang itu dia low, dan di bagian Jakarta dia relatif high. Nah, ini saya sempat bermain-main dengan datanya Pak Sri Widiantoro tadi. Saya menemukan sedikit bahwa lokasi batas low and high ini ternyata tepat di batas low compression dan high compression. Ini mungkin berhubungan, tapi sampai saat ini sangat spekulatif ketika saya mengatakan itu ada hubungannya. Jadi ya ada jejak deformasi ke arah Jakarta, meskipun itu hanya berupa blind thrust. Kalau Sony, untuk iya, saya mengusulkan blind thrust itu kalau bisa tuh dari seismik itu dari proses sampai dapat PSTM, karena ini kan perlu sekali nih blind thrust ini apakah real atau enggak kan. Kalau misalnya bahan seismik itu dilakukan reproses sampai PSTM ataupun PSDM, karena memang data ini diperlukan sekali untuk memastikan blind thrust itu ada atau enggak. Nah, itu kalau bisa sih dilakukan begitu gitu Pak Sony. Iya betul. Terima kasih Pak Edison sarannya. Iya, memang kalau melihat data yang saya dapat dari Pusdatin, memang datanya terlihat beberapa lintasan seismik tidak terlihat cukup bagus dan memang butuh reprocessing lagi. Untuk itu akan sangat menarik jika kedepannya ada penelitian yang khusus melakukan penelitian seperti itu, karena dibutuhkan juga tenaga geofisika untuk melakukan processing, sehingga kita bisa sama-sama melakukan pemetaan dan identifikasi yang lebih baik dari blind thrust ini. Tetapi apapun yang terjadi, ketika kita mendapatkan hasil apapun itu datanya,
sebagai akademisi tentunya tidaklah bijak ketika kita menahan apa yang sudah kita ketahui dan tidak kita publikasi. Yang kedepannya tentu saja jurnal-jurnal atau paper itu bisa disanggah yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang. Itu yang harus kita lakukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tektonik dan aktif tektonik di negara Ring of Fire ini. Terima kasih barangkali Pak Edison. Satu lagi ya, udah waktu sekitar 3 menit. Pak Trio silakan akan bertanya. Halo Pak Trio. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih sudah diperkenankan untuk memberikan pertanyaan. Cuman memang saya agak global ya mempertanyakannya untuk semua. Mungkin untuk para narasumber ada 3, tapi dengan ini Pak Sony juga. Saya Trio dari Kota Bandung. Dengan ada beberapa pertanyaan dengan terjadinya gempa kemarin di Cianjur ini saya mewakili beberapa pertanyaan yang juga menjadi kekhawatiran warga dan masyarakat di Kota Bandung. Yang pertama, seberapa besar pengaruh gempa Cianjur terhadap Kota Bandung? Itu yang pertama. Kemudian, ancaman Kota Bandung saat ini terhadap sumber gempa atau yang sudah diperkirakan, baik dari sesar-sesar yang tadi sudah didengar, kemudian langkah mitigasi apa yang harus dilakukan oleh kota-kota penyangga gitu, kurang lebih seperti itu mungkin. Oke, baik Pak Trio. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Awang mengenai apakah ini gempa bumi Cianjur ini berefek ke Bandung atau apakah secara langsung berefek atau langsung ke sesar Lembang. Itu kalau dilihat data aftershock yang arahnya utara selatan tadi, kemungkinan tidak nyambung ke sesar Lembang dan tidak terlalu berefek langsung ke masyarakat Bandung. Nah, masyarakat Bandung sendiri saat ini memang mewaspadai pergerakan sesar Lembang yang diperkirakan memiliki menyimpan tenaga untuk gempa sebesar sampai magnitudo 7, tetapi ya kembali lagi ke segmentasi yang ada di sesar Lembang. Ketika gempa terjadi di salah satu segmen, belum tentu dia menyambung ke segmen lain. Bisa jadi hanya akan mengakibatkan gempa-gempa kecil yang seperti yang selama ini terekam di daerah Bandung, meskipun juga tidak menutup kemungkinan adanya gempa besar. Yang perlu kita lakukan untuk mitigasi sepertinya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Ibu Yudikara, akan tetapi hal-hal seperti mempersiapkan tas siaga bencana atau membangun rumah dengan konstruksi yang lebih baik meskipun sulit, atau memasang perabotan di rumah dengan penyangga yang lebih baik sehingga tidak mudah jatuh, itu mungkin bisa jadi salah satu metode mitigasi. Kemudian bagaimana kota-kota sekitar menjadi kota-kota penyangga bisa membantu mitigasi juga sepertinya ini ya harus saling ada sebuah konsorsium atau pertemuan besar di antara masing-masing kota untuk membahas masalah mitigasi setelah bencana terjadi. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Pak
Sony dan Pak Trio, barangkali nanti lebih jelasnya kita akan melihat presentasi dari Bu Yudi Sara itu mengenai apa yang diperlukan bagi masyarakat jika muncul gempa yang memicu gempa dari sesar Lembang. Nah, di sini sudah ada Ibu Yudi Sara. Saya akan bacakan dulu CV-nya nih. Bu Yudi Sara ini alumni dari S1-nya dari UNPAD, kemudian S2-nya dari ITB dan S3-nya dari UNPAD. Bu Yudi Sara ini bekerja di PVMBG ya, sebagai senior geologi seismologis. Bu Yudi Sara sudah siap? Ya Pak, insya Allah. Kedengaran nggak suara saya? Jelas Bu, silakan Bu. Oh ya. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba share screen. Kelihatan? Udah kelihatan belum ya? Terlihat Pak? Belum. Kenapa ya? Ya, terlihat sudah. Oke. Ada remote nih. Diperbesar Bu. Ya, sebentar. Sudah jelas? Sudah. Jelas. Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya yang terhormat dari UNPAD, juga para peserta webinar. Semoga selalu sehat. Saya membawa judul apa yang harus disiapkan oleh masyarakat jika gempa Cianjur memicu gempa dari sesar Lembang. Judul ini saya bawakan karena banyak masyarakat yang khawatir bagaimana jika terjadi gempa yang berasal dari sesar Lembang. Mungkin nanti ada yang tidak saintifik karena mungkin pesertanya juga ada yang bukan dari masyarakat ilmiah ya. Sementara ini kami dari PVMBG telah mengirimkan tim tanggap darurat ke daerah bencana di Cianjur, dan ini adalah sekilas info yang perlu saya sampaikan dari hasil analisa teman-teman dari PVMBG. Di sini kita lihat, ini adalah peta KRB atau peta kawasan rawan bencana gempa bumi, dan dari tim kami telah memplot kerusakan di peta ini. Dapat kita lihat bahwa hasil kompilasinya memperlihatkan bahwa kerusakan itu berada di kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang warna merah. Kemudian ini adalah kompilasi antara kerusakan dengan peta geologi. Kita lihat di sini bahwa dampak kerusakan dari gempa Cianjur 21 November 2002 berada pada batuan endapan lahar dan breksi Gunung Gede. Sedangkan lokasi longsoran berada pada batuan breksi dan lava dari batuan gunung api tertua. Ya, ini longsoran. Dan ini adalah kerusakan dan ini adalah hasil menggunakan aftershock yang dilakukan oleh Haunan Afif dari VPMBG, yaitu deterministic seismic hazard analysis. Dan kita lihat di sini ini adalah peta isoseismal. Ini adalah warna biru ini MMI 1 sampai 5. Kemudian yang hijau ini skala intensitas dari MMI 6. Kemudian yang kuning ini MMI 7 dan yang warna oranye ini adalah MMI 8. Dari peta isoseismal ini kami memperkirakan bahwa garis besarnya seperti ini. Ini adalah dari hasil analisis menggunakan aftershock atau gempa susulan. Dan kita loncat ke sesar Lembang. Sekilas info tentang gempa Cianjurnya.
kira-kira demikian. Dan ini adalah sesar Lembang. Sesar Lembang memanjang. Dan ini saya langsung kepada ya faktor apa saja yang berpengaruh memberikan dampak kerusakan akibat gempa bumi. Yang pertama adalah sumber gempa bumi dan karakteristik jalur rambat gelombang gempa. Jadi ada pertanyaan dari wartawan yang menanyakan, katanya, Bu, saya saat gempa itu merasakan ada guncangan ke kiri dan ke kanan dan ke atas ke bawah. Nah, gini saya mungkin banyak yang sudah tahu, tapi saya perlu jelaskan mungkin bagi yang belum paham bahwa jika Anda merasakan guncangan gempa itu ada dipengaruhi oleh jenis gelombangnya. Jadi ada 4 jenis gelombang, 2 gelombang body dan 2 gelombang surface atau gelombang permukaan. Gelombang body itu terdiri dari gelombang P yang bergerak searah dengan arah rambat gelombang. Ini seperti ini yang pertama, ke depan dan ke belakang. Ini di permukaan bisa menyebabkan permukaan bumi itu mengalami rekahan. Itu akibat dari gelombang P. Kemudian gelombang S itu arah pergerakannya bertegak lurus dengan arah rambat gelombang. Biasanya dia ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah gelombang permukaan yang disebut dengan love wave yang bergerak ke kiri dan ke kanan atau zigzag. Dan gempa ini bisa menyebabkan kerusakan pada fondasi dari bangunan. Kemudian yang keempat adalah gelombang relief yang bergerak rolling. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada permukaan dan kerusakan pada infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah faktor kondisi geologi lokal dan kelas tanah. Biasanya kerusakan bisa sangat berdampak pada tanah yang lunak. Kemudian biasanya kerusakan disebabkan oleh kualitas konstruksi dan desain bangunan. Dan keempat adalah faktor kerentanan masyarakat. Kita perlu diketahui bahwa masyarakat Kota Bandung beserta infrastrukturnya berada di atas endapan kuarter Cekungan Bandung, dan hasil penelitian dari Pusat Survei Geologi mengatakan bahwa kelas tanah di Cekungan Bandung ini adalah SC, ST, dan SE. Gitu. Kemudian di Cekungan Bandung sendiri tidak hanya sesar Lembang, di sana ada sesar Jati, sesar Cileunyi, sesar Tanjung Sari, dan sesar Cicalengka. Dan hasil mikrojonasi yang dilakukan oleh PSG tersebut mengatakan bahwa PGA lokal maksimum adalah 0,355 gal. Kemudian ini setara dengan intensitas MMI 7-8. Dan ini adalah peta geologi Cekungan Bandung, di mana kita berada di endapan Pundak dan Danau, kemudian endapan Tupa berbatu apung, dan ini adalah hampir semuanya berumur kuarter. Hanya warna kuning ini saja yang berumur tersier. Artinya dia masih biasanya belum terkompakkan. Kemudian ini adalah morfotektonik dari Rindam, sumber dari Pak Asdani yang sekarang di BRIN, bahwa daerah Cekungan Bandung ini disusun oleh kipas aluvial, kemudian batuan intrusi, batuan ekstrusi, dan batuan gunung api. Dan ini adalah strukturnya yang sangat rumit. Dan ini adalah hasil modifikasi morfotektonik tersebut yang dilakukan oleh PSG. Dan ini adalah patahan Lembang. Kemudian ini adalah patahan Cileunyi Tanjung Sari. Kemudian yang 3 ini adalah patahan Cicalengka.
Kemudian yang nomor 4 ini adalah patahan Gunung Gelis. Dan yang 5 ini adalah patahan Jati. Dan ini yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Awang dan Pak Sony bahwa Sesar Lembang ini mempunyai kepanjang keseluruhan 29 km dan berpotensi menghasilkan gempa berkekuatan 6,5 sampai 7 menurut Mudrik Daryono di disertasinya tahun 2016. Dan Sesar Lembang ini mempunyai gerakan geser sinistra. Dan dari hasil analisis pergeseran sungai dan stratigrafinya menunjukkan bahwa Sesar Lembang ini bergerak dengan kecepatan 3 sampai 5,5 mm per tahun. Dan hasil uji trenching atau paritan menunjukkan bahwa bukti kejadian gempa bumi masa lampau terjadi pada abad ke-15, yaitu tahun 1450 sampai 1510. Dan ini adalah kelas tanah yang dilakukan oleh PSG. Ini menunjukkan bahwa di daerah Dayakolot itu tanahnya lunak atau kelas D. Kemudian di Gandasari, Bojongloa Kidul, Sukamenak, Rancamanyar, Malakasari, Bale Endah, Sindanggalih, Nanjung Mekar, Cangkuang, Linggar, Ranca Ekek Wetan, lalu Cangkuang Wetan, Tegal Luar, Buah Batu, Lengkong, Bojong Soang, Sukasari, Ranca Tungku, dan Tarajusari itu kelasnya E. Jadi D itu tanah sedang dan E itu tanah lunak. Dan ini adalah hasil mikrojonasi yang dilakukan oleh VPMBG yang menunjukkan adanya pendugaan kecepatan gelombang VS30 berdasarkan klasifikasi geomorfologi. Dan dari mikrojonasi tersebut diperoleh peta bahaya cekungan Bandung, di mana ini adalah simulasi untuk hasil perhitungan untuk bedrock atau batuan dasar, bahwa pada 500 tahun kejadian gempa sangat tersebar tidak terlalu luas. Kemudian pada soil lebih luas 2500 tahun. Kemudian dengan SA 1 detik pada soil seperti ini, kemudian di soil untuk 0,2 detik lebih luas. Dan ini adalah peta bahaya cekungan Bandung. Dan ini adalah hasilnya bahwa kedalaman batuan dasar atau bedrock dengan kecepatan VS lebih dari 1.200 meter per detik di beberapa lokasi mencapai lebih dari 200 meter. Dan nilai percepatan puncak maksimal dekat dengan sumber gempa di soil untuk periode ulang 500, 1000, dan 2500 tahun masing-masing sebesar 0,765 gal, 0,985 gal, dan 1,29 gal. Ini adalah hasil simulasi. Kemudian di Cekungan Bandung pada lokasi yang terjauh dengan Sesar Lembang, nilai percepatan puncak di soil akan dapat mencapai 0,3, 0,39, dan 0,48. Masing-masing untuk periode ulang 500, 1000, dan 2500 tahun. Dan nilai percepatan puncak tersebut jika disetarakan dengan intensitas gempa bumi adalah sebesar 7 sampai 8 mmi. Nah, saya kira itu ya saintifiknya. Jadi saya saya retrieve dari secara online. Ini adalah cara menghadapi gempa bumi. Yang pertama, memanfaatkan peringatan dari guncangan gempa itu sendiri. Ingatlah bahwa Anda hanya memiliki beberapa detik antara peringatan gempa dan merasakan guncangan yang sebenarnya. Mungkin pada kenyataannya ini mungkin nggak kepikiran ya, karena panik. Mungkin Anda gemetar sebelum dan setelah menerima peringatan tersebut, Anda bahkan mungkin merasa gemetar tanpa peringatan. Terlepas dari itu, ingatlah bahwa peringatan dini gempa memberikan Anda waktu sangat terbatas, dan jangan memikirkan bahwa itu gempa bumi, namun kita manfaatkan peringatan itu misalnya dengan mematikan peralatan masak yang dilakukan sebelum berlindung, kemudian membuka pintu keluar.
pada saat Anda terjadi kalau bisa sebelum getaran dimulai, dan ini akan mencegah mereka macet karena jika gempa itu kemungkinan ada dislokasi pada pintu sehingga pintu macet tidak bisa dibuka. Kemudian memanfaatkan peringatan tersebut untuk mengikuti instruksi dari petugas jika Anda berada di gedung umum. Mereka mungkin akan memberitahu hal-hal yang perlu dilakukan, misalnya memberitahukan Anda untuk mematikan mesin berbahaya atau menjauh dari rak atau pajangan. Kemudian memanfaatkan peringatan dari guncangan tersebut untuk memperlambat kendaraan Anda untuk menghindari pengereman mendadak yang bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah berlindung di dalam ruangan. Menjauhi kaca, kemudian menjauhi furniture yang besar, dan kemudian dalam beberapa detik saat guncangan dimulai, cobalah untuk menjauh agar Anda tidak jatuh atau melukai Anda, kemudian menunduk dan berjalan dan merangkak menjauh dari bahaya seperti jendela, lemari, televisi, dan rak buku. Jika Anda berada di tempat umum yang ramai seperti toko, jangan terburu-buru menuju pintu keluar meskipun Anda melihat banyak orang melakukannya. Menjauhlah dari rak pajangan, kaca, dan dinding luar dan temukan tempat tertutup untuk berlindung. Ingat kata menjatuhkan diri, melindungi, dan tunggu. Merupakan tindakan yang direkomendasikan oleh organisasi darurat internasional. Kemudian jatuhkan tangan Anda dan lutut Anda di bawah meja yang kokoh atau cari perabot yang kokoh untuk menghindari jatuhan benda-benda dari atas dan untuk melindungi kepala. Kemudian lindungi kepala dan leher dari puing-puing jika memungkinkan menggunakan bantal atau material kain. Gempa bumi juga bisa menimbulkan awan debu yang berbahaya, sehingga Anda harus menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau pakaian. Kemudian yang kedua, berlindung dalam ruangan adalah tetap berada di tempat aman sampai guncangan berhenti. Tetap diam sampai guncangan berhenti selama 1-2 menit. Tetap waspada saat Anda bangun karena gempa susulan akan terjadi kapan saja. Jika terjadi gempa bumi, Anda dan keluarga Anda harus bertemu di lokasi yang aman. Buat rencana aksi terlebih dahulu dan pergilah ke tempat pertemuan yang ditentukan setelah guncangan berhenti. Jika gempa susulan berhenti, jatuhkan, tutupi, dan tahan. Maksudnya lindungi kepala di tempat yang kokoh. Kemudian yang kelima, berhati-hatilah di sekitar puing setelah meninggalkan tempat berlindung Anda. Hati-hati dengan pecahan kaca. Jika Anda tidak mengenakan sepatu, melangkahlah dengan ringan. Saat gempa kuat, ingatlah untuk menutup mulut agar tidak menghirup debu. Terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit pernapasan. Jika Anda terjebak, jangan berteriak karena Anda beresiko menghirup debu. Dan jika ada yang cedera, berikan bantuan. Untuk melakukan CPR, letakkan satu tangan di tengah dada orang tersebut dan pegang tangan Anda yang lain di atas tangan Anda yang pertama. Jaga lengan Anda lurus dan Anda menggunakan langsung di dadanya dan seterusnya. Kemudian periksa bangunan untuk kerusakan struktural yang berbahaya. Periksa keretakan pada struktur bangunan, kebakaran bau gas dan kabel atau peralatan listrik yang rusak. Jika Anda yakin bangunan tidak dalam keadaan baik, segera mengevakuasikan diri jika memungkinkan, dan jika tidak ada ancaman langsung bahwa bangunan akan runtuh, tanggapi semua bahaya. Jika Anda mencium bau gas atau mendengar suara tiupan yang mendesis, buka jendela dan segera tinggalkan gedung. Matikan gas di katup utama di luar dan hubungi perusahaan gas. Tadi tanda-tanda kerusakan listrik termasuk percikan api, kabel putus, atau robek. Kemudian jika Anda di dalam kendaraan, berhenti di area yang jelas jauh dari pohon, bangunan, dan struktur lainnya. Temukan area terbuka dan hentikan kendaraan Anda di bahu atau sisi jalan. Menjauhlah sejauh mungkin dari tiang listrik, bangunan besar, jembatan, dan potensi bahaya lainnya. Kemudian setel rem parkir Anda dan tunggu sampai guncangan berhenti. Nyalakan radio Anda karena saluran harus menyiarkan informasi siaran darurat. Waspadalah terhadap jalan yang rusak, puing-puing, dan bahaya lainnya saat Anda terus mengemudi. Jika kabel listrik jatuh menimpa kendaraan Anda atau Anda tidak dapat melakukan perjalanan, tetaplah di tempat, hubungi layanan darurat dan tunggu responden pertama.
Kemudian untuk jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, lampu jalan, kabel listrik, dan jembatan. Lokasi paling berbahaya selama gempa bumi adalah area di sekitar bangunan. Segera setelah tanah mulai berguncang, coba untuk pergi sejauh mungkin dari bangunan terdekat. Tetap rendah ke tanah untuk menjaga keseimbangan Anda saat mencapai tempat yang aman. Dan waspadai puing-puing yang berjatuhan. Jangan mencari perlindungan di bawah jembatan atau jalan layang. Selain itu, perhatikan lubang runtuhan sesar terbuka dan lubang terbuka di tanah. Kemudian berjongkok rendah di area terbuka lebar sampai goncangan berhenti. Tetap berjongkok rendah ke tanah dalam posisi tertutup sampai goncangan berhenti. Hati-hati terhadap bahaya saat Anda menilai lingkungan Anda. Jauhi struktur dan area yang rusak tepat di sekitar bangunan. Ingatlah bahwa gempa susulan dapat terjadi. Kemudian ini jika berada di dekat danau atau di bendungan, jika Anda tinggal di zona banjir, lanjutkan ke tempat yang lebih tinggi. Periksa rencana evakuasi terlebih dahulu jika Anda tinggal di dekat bendungan di daerah rawan bencana, rawan gempa. Kemudian persiapan menghadapi gempa bumi. Buatlah perlengkapan pasokan darurat. Simpan persediaan Anda di tempat yang mudah dijangkau, seperti lemari, aula, atau garasi. Kotak P3K, termasuk kain kasa, alkohol, hidrogen, dan sebagainya. Kemudian buat rencana kelangsungan hidup keluarga untuk rumah Anda. Kemudian tentukan tempat keluar dan lakukan latihan setiap 6 bulan untuk memastikan Anda dan orang yang Anda cintai tahu persis apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Kemudian identifikasi tempat-tempat aman dan bahaya di setiap ruangan di rumah Anda. Cari lemari tinggi, televisi, meja rias, rak buku, tanaman gantung, dan benda lain yang bisa jatuh dan menyebabkan cedera. Kemudian lihat kamar demi kamar anggota keluarga Anda dan catat tempat-tempat yang menawarkan perlindungan dan tempat-tempat yang berpotensi berbahaya. Misalnya jika ada meja yang berat di kamar tidur anak, beritahu mereka untuk berlindung di bawahnya. Sarankan mereka untuk menjauh dari jendela dan meja rias. Kemudian simpan benda berbahaya di lemari yang aman atau di rak bawah. Hindari menyimpan benda berat di tempat tinggi dan pasang bracket untuk mengamankan furniture tinggi ke dinding. Nah, kemudian simpan barang-barang berbahaya seperti benda tajam, kaca, dan bahan yang mudah terbakar atau beracun di lemari yang terkunci atau rendah. Benda seperti pisau atau cairan korosif dapat menyebabkan cedera serius, terutama jika benda tersebut jatuh dari tempat penyimpan yang tinggi selama gempa bumi. Kemudian untuk persiapan menghadapi bencana gempa bumi ini, ambil kelas pertolongan pertama atau CPR. Atau bisa juga melakukannya dengan bantuan secara online. Kemudian mempelajari cara mematikan air, listrik, dan gas. Demikian, ini adalah filmnya. Saya kira mungkin begitu saja Pak, nanti bisa nonton sendiri-sendiri. Dan ini ada pesan dari senior geologis Bapak Andang Bahtiar, itu tentang gempa bumi dan tsunami, ada di lagunya, sangat menarik di spotify.com.